Ibu yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan karakteristik dasar dari instrumen Lamemba, diperkenankan untuk raise hand. Silahkan. Oke. Baik, di sini sudah ada Bapak Filipus yang sudah raise hand. Silahkan, Bapak. Ya, mic-nya sudah kami buka. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon izin, apa suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, ya jelas Pak. Iya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Filipus Ramandei dari Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Ogesler, Papua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi tim Lamemba yang telah bekerja keras dengan kewenangan yang diberikan dari Ban PT. Sampai saat ini, instrumen yang akan menjadi bagian terpenting yang akan kita gunakan di dalam proses akreditasi maupun reakreditasi dapat dipersiapkan dan dapat kita gunakan. Nah, saya tertarik dan sepakat sekali dengan tadi ada beberapa pendekatan yang digunakan di dalam proses berbagai instrumen yang digunakan dan proses assessment. Nah, ada satu poin penting di sini adalah yaitu berbasis kepada visi dan misi. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Ketika sebuah program studi dengan visi yang berlaku selama 5 tahun, kemudian masa berakhirnya tahun sekarang, misalnya tahun 2021. Sedangkan proses pengajuan reakreditasi nanti pada tahun 2022. Nah, apakah kita harus melakukan penyesuaian terhadap evaluasi terhadap visi misi yang lama kita buatkan baru untuk digunakan, ataukah kita tetap menggunakan visi misi yang lama sehingga bisa dapat diukur sejauh mana pencapaian kinerjanya. Demikian, terima kasih. Baik, Bu Nuri, saya jawab langsung atau bagaimana? Pak BM, mungkin kita boleh kolek 3 pertanyaan dulu, gitu ya, supaya lebih siapa tahu pertanyaannya mirip gitu, Pak BM. Baik, ini ada Ibu Henik yang sudah raise hand. Apakah Ibu Henik? Ya, Ibu, selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa on cam. Pertanyaan saya, Prof. BM, tentang yang asesor sebagai instrumen dan ahli. Prof, ini kan berarti nanti bisa jadi masing-masing prodi, masing-masing university, dia mempunyai tenaga skill yang berbeda-beda kapasitasnya gitu ya, Prof ya. Nah, apakah ada misalnya semacam sertifikasi yang dipersyaratkan oleh Lamemba untuk menjadi seorang asesor ini? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Henik atas pertanyaannya. Kemudian ada Bapak Herman Cahyo yang sudah raise hand. Silahkan Pak Herman. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak BM Purwanto. Perkenalkan, nama saya Pak Herman Cahyo dari Prodi Ekonomi Bangunan FEB Universitas Jember. Pak BM Purwanto, ada beberapa hal yang saya tanyakan kaitannya dengan Lamemba, lembaga akreditasi mandiri ini. Bagi kami, sosialisasi ini mencerahkan kami sebagai KPS untuk mempersiapkan akreditasi. Saya sebagai KPS itu masih ada suatu kebingungan, Pak BM Purwanto, antara BAN akreditasi dan Lamemba. Prodi kami Juni tahun 22, Pak BM Purwanto, 22 Juni tahun 2022 ini sudah harus melakukan reakreditasi. Sedangkan yang kami persiapkan ini adalah ke Lamemba. Kami sudah berupaya mengerjakan isian DKPS dan lampiran-lampiran 9 standar itu sudah kami kerjakan, tetapi apakah langkah ini sudah tepat, Pak BM Purwanto?
apakah sebaiknya saya mengikuti prodi kami, mengikuti akreditasi Lamemba, ataukah reakreditasi melalui BAN? Ya, karena saya masih agak kebingungan ini, Pak BM Purwanto. Terima kasih Pak Purwanto atas penjelasannya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak BM. Ada Pak Filipus, Ibu Henik, dan Bapak Herman. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan memanggil saya dengan Prof dulu ya. Itu membebani saya karena saya bukan profesor, saya adalah prosesor. Nah, itu bedanya di situ. Baik, saya akan langsung jawab. Yang pertama, Pak Filipus, itu lumrah ya bahwa suatu lembaga itu punya misi visi dan misi visi itu bisa berubah dalam perjalanan. Apa yang harus dilakukan oleh program studi untuk membuat laporan? Ya laporkan saja sejauh mana misi visi yang lama itu dicapai. Kalau itu masih relevan. Kemudian juga jelaskan upaya menuju pencapaian misi visi yang baru. Nah, itu harus dilaporkan. Dan itu lumrah di dalam akreditasi di negara lain atau akreditasi internasional. Itu juga begitu. Jadi kita tidak mengabaikan dinamika. Itulah bagian dari proses juga. Ya, bahwa program studi itu berkembang. Seperti halnya organisme. Dia tumbuh, berkembang, beradaptasi. Nah, salah satu ciri dari suatu organisme, sesuatu yang hidup, ya, living things, itu adalah berubah, berkembang. Jadi laporkan saja, ini loh visi misi kami yang lama, lalu juga dilaporkan kalau ada visi misi yang baru, dijelaskan mengapa ada perubahan. Apakah karena misi visi yang lama sudah tidak relevan atau sudah tercapai, lalu ini misi visi yang baru, lalu seperti apa program studi itu berproses, berstrategi untuk mencapai misi visi yang baru tadi. Ya, begitu Pak Filipus, saya kira itu jelas ya, dan kita semua tahu apa ya itu strategic management, business strategy, corporate strategy. Kita mengajar strategi, kita tahu ya bahwa fleksibilitas, being adaptif, inovatif, ya itu kita hargai. Jadi bahkan kalau dari perspektif saya, suatu program studi yang dinamis seperti itu, melihat bahwa misi visinya perlu direvisi, menurut saya itu bagian dari suatu kualitas. Okay? Jadi tidak tidak inersia. Kemudian asesor, apakah ada sertifikasi asesor? Sejauh ini tidak, kita belum berpikir sampai di sana. Tetapi kita memang melatih para asesor. Dan teman-teman di LAMEMBA, di sini ada Bu Ina yang Prof Ina memimpin, Prof Dian yang memimpin di Majelis Akreditasi, akan membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai asesor siapa yang akan ditugaskan dulu, bersama siapa, dan seterusnya itu kita lakukan. Semoga terjadi semacam proses belajar bersama atau transfer pengalaman pengetahuan dan transfer sesuatu yang sifatnya itu yang tidak mudah untuk dipelajari, tetapi harus bersama-sama. Jadi nanti itu akan dipikirkan seperti itu ya. Ada tacit knowledge yang kemudian juga harus dibagikan. Tetapi kita belum sampai berpikir mengenai sertifikasi asesor. Nah, kalau kita lihat di praktik akreditasi internasional yang bagus, mereka juga tidak memberikan sertifikasi pada asesor, tetapi mereka memang melakukan assessment pada asesor. Nah, jadi mereka akan menugaskan asesor yang hasil asesmennya bagusan itu dipantau. Jadi belum sampai di sana. Lalu ada kekhawatiran, asesor kan pengalamannya beragam, kemampuannya beragam, skills, kompetensinya beragam. Ya, memang terjadi seperti itu. Oleh sebab itulah kita ada sosialisasi, ada pelatihan bersama. Asesor sudah kita lakukan beberapa kali. Oke, dan kemudian nanti ada tandeman ya, di situ mungkin asesor yang berpengalaman,
yang sudah punya pengetahuan sangat luas, itu akan ditandemkan dengan asesor yang perlu dikembangkan, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan andai kata ada perbedaan-perbedaan pendapat, juga tidak perlu khawatir, itu nanti ada catatannya, ada laporannya, lalu dibawa ke dalam proses berikut, namanya komite akreditasi atau apa ya, Prof. Ina ya? Iya, betul Pak PM, komite akreditasi. Ya, dibawa ke komite akreditasi. Nah, di situ nanti ada banyak pihak ya yang bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik, itu yang nomor 2. Kemudian mengenai program studi ini sudah harus reakreditasi Juni 2022. Saya kira itu bukan kewenangan saya untuk menjawab, itu teman-teman di Dewan Eksekutif bisa menjawab dengan lebih spesifik, mungkin nanti ya, atau sekarang saya tidak tahu. Rafina, bagaimana ini? Ada pertanyaan seperti itu. Baik, saya jawab aja bahwa mau diakreditasi pada bulan apa tadi? Juni 2022. Juni 2022. Ya, kelihatannya karena Prodi juga baru sekarang ya mendapatkan sosialisasi tentang instrumen APS EMBA, jadi ya jangan mencoba dulu, takutnya salah gitu ya. Jadi nanti saja tunggu dulu informasi dari kami yang sudah terutama dari Ban PT. Kalau Ban PT belum mengizinkan kami untuk proses akreditasi, mungkin masih tetap sama dengan Ban PT ya. Tapi mudah-mudahan di awal tahun ini kami sudah jalan hanya untuk proses akreditasi yang mulai tahun bulan apanya yang kami harus mendapat kepastian nantinya. Jadi jangan dulu bikin langsung dengan instrumen APS EMBA dulu ya. Begitu aja Pak. Terima kasih Pak BM. Terima kasih Prof. Ina. Ya, baik. Nurina.